Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari di hari-hari ini kita terus meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan, khususnya di saat-saat indah menyembah Tuhan. Dalam ibadah-ibadah doa kita hari-hari ini, mari kita lebih menikmati saat-saat kita mengagungkan Tuhan, bermazmur, menyembah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah doa penyembahan kita saat sore hari ini. Saya jemput sidang jemaat yang di rumah-rumah, bersama dengan kami bangkit berdiri, kita bersehati, berdoa, menyerahkan ibadah kita. Haleluya. Semua karena kasih anugerah-Mu Bapa, dan kami sangat membutuhkan kasih-Mu memenuhi hidup kami. Karena hidup kami tanpa kasih-Mu, maka keselamatan itu akan hilang, maka kekuatan kami juga akan pudar. Bahkan rumah Bapa Sorgawi itu hanya impian kosong belaka. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat merindukan setiap hari hidup kami ini dipenuhi dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kami datang seluruh jemaat-Mu, para pelayan, merendahkan diri, merendahkan hati di bawah kaki-Mu Yesus. Kami siap untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau. Layakkanlah kami semua di dalam kuasa darah-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh sukacita, roh damai sejahtera dari Bapa memenuhi hati kami semua. Berkati para pelayan-Mu, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu kesungguh-sungguhan kami saat kami memuji kebesaran-Mu, menyembah pribadi-Mu, berdoa mendengar firman-Mu Tuhan. Apapun itu kuasa kegelapan kami tolak, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk, biarlah Tuhan layakkan, perkenankan, berkati ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang kita percaya, jikalau kita terus tinggal di dalam kasih-Nya, maka di dalam kasih Tuhan ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi semua orang percaya yang selalu mengandalkan kekuatan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Pujikan dengan segenap hati. Nyatakan suara pujian kita, seruan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ya Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi. Curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi.
kami semua. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kasih-Mu Bapa, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Kami rindukan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Di rumah kami semua ada kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekali lagi, curahkanlah. Kita akan datang bersyukur. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Syukur, kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu Roh Kudus tanpa batas. Kami bersyukur buat mukjizat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kau penuhi hari-hari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami berterima kasih Bapa. Kami berterima kasih Yesus. Kami berterima kasih Roh Kudus. Kami mau mulut kami hanya bersyukur, bersyukur kepadamu Bapa. Engkau yang layak terima ucapan syukur kami. Engkau yang layak terima, Engkau yang layak terima semua Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat perkenanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kelayakan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kasih yang Kau berikan kepada kami lebih luas dari apapun, lebih dalam dari apapun. Mau diuji, mau diukur dengan apapun, tetap Tuhan, kasih-Mu tiada duanya di dalam hidup kami. Kasih-Mu kekal sempurna di dalam hidup kami. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah
yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan dari atas sekali. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah Tuhan pembela kami. Haleluya. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Amin. Penolong yang setia di dalam kesesatan. Haleluya. Bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Benar Tuhan, bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kor sekali lagi, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu
itu kesetiaan-Mu dalam hidupku. Benar Tuhan, tiada terhitung pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Bukti nyata betapa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman Tuhan sebagai pendorong utama untuk kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi mohon biarlah urapi kami semua. Sidang jemaat-Mu yang di rumah-rumah, urapi semua Tuhan. Roh Kudus yang sama dari surga mengurapi kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh bisa memperhatikan, bisa percaya dan melakukan. Hamba-Mu juga mohon belas kasih kemurahan Tuhan saja. Mohon pengurapan-Mu mulut bibir dan hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian sesuai dengan isi hati Tuhan bagi seluruh jemaat yang Kau kasihi saat ini. Jikalau ada sisa kuasa iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami lewat roh main-main, roh ngantuk, roh apapun itu, kami tolak hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Bersabdalah Engkau Bapa, kami siap mendengar. Berkata-katalah Engkau Yesus, kami mau menjadi Maria akhir zaman, mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sapa sekali lagi Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan bagi kita sekalian. Mulai sore malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semua umat kepunyaannya. Puji nama Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Kita konsentrasi, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 kita perhatikan ayat ini. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Puji nama Tuhan. Kita tahu bersama bahwa firman penggembalaan ini menubuatkan tentang cawan penghukuman Allah Bapa kepada setiap orang, baik itu orang Kristen, ngaku Kristen ataupun yang bukan, yang menolak kasih Bapa. Kasih Bapa itu tidak kurang panjang-panjang, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan sudah diberikan dari mulai zaman Allah Bapa, kasih Tuhan sudah dibentangkan. Dilanjutkan Allah Anak, kasih Tuhan pun dibentangkan. Sampai di zaman Allah Roh Kudus, kasih Tuhan tetap dibentangkan. Sehingga tidak kurang-kurang bagaimana Tuhan memberikan, mengaruniakan kasih-Nya kepada setiap orang yang mau menerima. Tetapi kalau memang kenyataannya masih ada yang menolak, maka akan menerima akibat, yaitu penghukuman. Cawan penghukuman dari Allah Bapa. Dari ayat ini sudah jelas secara khusus mengapa terjadi cawan penghukuman Allah Bapa di akhir zaman.
Jadi cawan penghukuman Allah Bapa di akhir zaman yang ditumpahkan oleh malaikat yang berkuasa atas air untuk penghukuman pembalasan atas tertumpahnya darah nyawa orang-orang kudus dan para nabi. Jelas tadi dikatakan di sana, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Secara khusus, cawan penghukuman Tuhan ini tertumpah kepada orang-orang yang melakukan penumpahan darah nyawa orang-orang kudus dan para nabi, yang dimulai dari zaman Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nanti dikumpulkan siapa-siapa orang-orang yang sudah melakukan pertumpahan darah orang-orang kudus di zaman Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kepada orang-orang inilah hukuman pembalasan Tuhan, cawan penghukuman Tuhan diberikan melalui malaikat yang berkuasa atas air. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dulu sudah pernah di zaman Musa air menjadi darah. Nanti di zaman akhir terjadi lagi air menjadi darah. Kenapa terjadi? Untuk membalaskan darah nyawa orang-orang kudus dan para nabi yang sudah dibunuh mulai dari zaman Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Siapa orang-orang yang melakukan ini? Orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang berkuasa atau yang dikuasai oleh Babel, yang merupakan musuh besar dari Tuhan. Pada waktu itu air menjadi darah, sehingga orang-orang ini yang sudah melakukan penumpahan darah orang-orang kudus dan para nabi akan meminum air laut, akan meminum air sungai, akan meminum sumber-sumber air, mata-mata air yang sudah berubah menjadi darah, Bapak Saudara. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang dikuasai oleh Babel. Kita bisa lihat tentang orang-orang yang dikuasai oleh Babel itu dalam Wahyu 17 ayat yang ke-15 tadi dikatakan di sana. Wahyu 17 ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Puji nama Tuhan. Jadi orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh Babel. Orang-orang yang diduduki oleh Babel. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini bukan semua orang-orang yang tidak percaya, Bapak Saudara. Tetapi ada juga di sana orang-orang Kristen yang semasa hidupnya dikuasai oleh kuasa kegelapan Babel, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini hal yang sudah lama terjadi dari mulai zaman Allah Bapa. Terjadi penumpahan darah orang-orang kudus dan para nabi. Di zaman Allah Anak, nanti di zaman Roh Kudus akan semakin kelihatan. Momen-momen ini adalah momen-momen yang menyayat hati. Karena apa? Jelas, Bapak Saudara. Orang menolak kasih, maka di dalam hatinya tidak punya ada kasih lagi. Tidak punya ada kasih lagi, sehingga dia begitu gampangnya untuk melakukan yang namanya pertumpahan darah. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13, kita baca Markus pasal yang ke-13 ayat 12 dan 13 ya. Markus pasal yang ke-13 ayat 12 dan 13. Kita perhatikan ayat ini. Ya, ayat 12 dan 13 firman Tuhan. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka.
Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini adalah kesusahan yang betul-betul nanti terjadi, Bapak Saudara. Bagi kita yang hatinya masih dipenuhi oleh kasih Allah, momen ini adalah momen yang sungguh-sungguh menyedihkan, sungguh-sungguh menyayat hati. Karena dikatakan di sana, seorang saudara akan tega untuk menyerahkan saudaranya dibunuh, ayah kepada anak dan sebaliknya, dan juga dan seterusnya. Nanti akan kita semakin lihat dengan nyata bagaimana orang-orang yang menolak kasih Allah, walaupun Kristen, akan gampangnya untuk melakukan yang namanya pertumpahan darah. Maaf Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ini sedikit agak ekstrim kita dengar, tetapi Alkitab sudah menubuatkan. Dari zaman Allah Bapa sudah terjadi tertumpahnya darah nyawa orang-orang kudus dan para nabi. Dari zaman Allah Anak juga tidak kurang-kurang kita tahu bagaimana 12 rasul juga tertumpah darahnya oleh karena pengikut Yesus. Nanti di zaman Roh Kudus di zaman sekarang ini akan semakin kelihatan, akan semakin nampak bagaimana perbedaan orang yang menolak kasih Allah dan orang yang dipenuhi oleh kasih Allah. Orang yang menolak kasih Allah, maka dia akan begitu gampangnya untuk menyerahkan saudaranya dibunuh, untuk menyerahkan anaknya, ayahnya dibunuh, bahkan untuk menyerahkan siapapun untuk saling terjadi pertumpahan darah. Karena apa sebabnya? Karena menolak kasih Allah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi kewaspadaan bagi saya dan bagi kita. Jangan pernah sepelekan kasih Allah untuk menguasai hidup kita. Saya himbau dan sarankan setiap hari berdoalah. Berdoa untuk hidupmu, Tuhan. Penuhkan aku terus dengan kasih-Mu. Berdoa untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Berdoa sungguh-sungguh, Bapak Saudara. Supaya keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, senantiasa dipenuhi oleh kasih Allah. Puji nama Tuhan. Solusinya bagi kita, saya bagikan pada saat ini, solusinya bagi kita adalah jangan pernah mau dikuasai oleh Babel. Jangan pernah mau. Jangan menolak kasih Bapa. Jangan menolak, Bapak Saudara. Jangan mau dikuasai Babel dan jangan menolak kasih Bapa. Artinya jangan mau menjadi air laut yang diduduki, yang dikuasai oleh Babel. Tetapi jadilah air laut yang mau dipisahkan dari kumpulan air laut menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan menjadi garam yang asin. Air laut yang diambil, air laut yang dikhususkan, lalu diendapkan di tambak-tambak. Jadilah kehidupan yang menjadi garam yang asin, alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat 33 sampai dengan 35. Perhatikan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perintah. Ada tanda seru di akhir dari kalimat, hendaklah ia mendengar. Jadi ini jalan yang harus kita tempuh, inilah jalan yang harus kita ambil, Bapak Saudara. Untuk kita tidak diubah menjadi air menjadi darah. Untuk kita
tidak menerima cawan penghukuman dari Tuhan yang menolak kasih Allah. Solusinya yang harus kita tempuh dan ambil adalah jadilah garam yang asin. Jadilah garam yang asin. Jadilah garam yang asin itu seperti apa? Tadi dikaitkan dengan menjadi murid, dikaitkan dengan telinga yang mendengar. Maksudnya apa? Orang kalau menjadi garam yang asin, dia akan mau menjadi murid Tuhan yang dengar-dengaran, Bapak Saudara. Ya, dia akan mau menjadi murid Tuhan yang dengar-dengaran. Seperti tadi yang sudah saya ilustrasikan. Air laut, garam itu dari air laut. Air laut kalau tetap menjadi air laut akan diduduki oleh Babel, pelacur besar. Musuh dari Tuhan kita. Tetapi kita yang menerima kasih Allah, kita mau dipisahkan dari itu semua. Kita mau dihususkan di dalam tambak-tambak yang diendapkan. Untuk bisa menjadi garam yang asin. Artinya apa? Kita mau diubahkan, kita mau dipulihkan, kita mau dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Semuanya dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Menjadi murid yang dengar-dengaran, Bapak Saudara. Menjadi murid yang dengar-dengaran itu tempatnya di mana? Di dalam tambak-tambak itulah kandang penggembalaan. Kita semua harus mau tekun setia di dalam kandang penggembalaan. Kehidupan yang menerima kasih Allah, kehidupan yang tidak menolak kasih Allah, harus mau, harus ditunjukkan, dibuktikan, bisa setia tekun dalam kandang penggembalaan. Kalau kita lihat dan ingat-ingat sedikit tentang tabernakel, di saat kita sudah masuk di pintu gerbang, lalu setelah pintu gerbang kita akan mendapati yang namanya mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran, di sanalah kita menerima kasih Bapa yang mula-mula. Menerima kasih Bapa yang mula-mula. Di dalam korban anaknya yang tunggal itulah Yesus Kristus. Itu kasih mula-mula yang kita terima sebagai orang percaya, Bapak Saudara. Lalu meningkat lagi, kita masuk ruangan suci. Kita akan menemukan alat yang namanya mezbah dupa emas. Di sana kita menerima kasih Bapa di dalam penyembahan-penyembahan kita. Kalau tadi mezbah korban bakaran kita menerima kasih Bapa yang mula-mula di dalam korban Yesus. Lalu di ruangan suci mezbah dupa emas kita menerima kasih Bapa di dalam penyembahan-penyembahan kita. Inilah wadah yang harus kita pilih, yang harus kita tekuni untuk kita itu selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita enggak tekun, Bapak Saudara, enggak tekun untuk terus menerima kasih Bapa yang mula-mula itu. Lebih-lebih lagi tidak tekun untuk menerima kasih Bapa di dalam penyembahan-penyembahan kita. Kita enggak bisa tekun di dalam kandang penggembalaan. Khususnya di dalam ibadah-ibadah doa penyembahan kita. Kita enggak bisa tekun. Lalu kita bisa terima kasih dari mana? Kita bisa menerima kasih Tuhan itu dari mana? Wadahnya sudah Tuhan kesediakan, Bapak Saudara. Jadi mari manfaatkan, pergunakan momen-momen saat kita datang menyembah Tuhan. Secara online pada saat ini. Kalau nanti pada waktunya Tuhan akan buka jalan secara onsite, mari kita tetap setia, tekun di dalam kandang penggembalaan. Untuk kita menerima kasih Bapa. Baik itu kasih Bapa yang mula-mula, baik itu kasih Bapa di dalam kita menyembah Dia, di dalam penyembahan kita. Jadi kesimpulannya Bapak Saudara, penggembalaan itu bukan untuk menyiksa siapapun. Penggembalaan itu adalah cara Tuhan, pertolongan Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara bisa menjadi garam yang asin. Kandang penggembalaan itu adalah cara Tuhan menolong kita untuk kita bisa menjadi garam yang asin. Garam kalau sudah diendapkan, dia akan memakan waktu
yang sudah ditentukan untuk bisa betul-betul menjadi garam yang asin. Kalau diendapkan lalu dibongkar, dibongkar, belum waktunya diendapkan, dibongkar, kapan jadinya dia jadi garam yang asin? Dia akan terus setia tekun diendapkan untuk nanti pada waktu yang sudah ditentukan betul-betul bisa dipanen untuk dipergunakan menjadi garam asin yang berguna untuk segala sesuatu yang dibutuhkan, Bapak Saudara. Jadi ini sebenarnya kandang pengembalaan itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita, membantu saya, membantu Bapak Saudara bisa menjadi garam yang asin. Kandang pengembalaan itu adalah cara Tuhan menolong kita untuk kita senantiasa dipenuhkan dengan kasih Bapa. Itu cara Tuhan menolong. Lalu kalau ada orang Kristen, katanya Kristen lama atau Kristen KTP, tapi tidak sungguh-sungguh di dalam kandang penggembalaan, apalagi dia sudah berjemaat di gereja pengajaran katanya, tapi nggak sungguh-sungguh dalam kandang penggembalaan. Lalu bagaimana lagi cara Tuhan menolong Bapak Saudara untuk terus dipenuhkan oleh kasih Bapa? Kandang penggembalaanlah cara Tuhan menolong saya Bapak Saudara untuk selalu dipenuhkan dengan kasih Bapa. Tergembala itu adalah supaya saya Bapak Saudara tidak menjadi antikris. Penggembalaan itu adalah supaya saya dan Bapak Saudara tidak menjadi orang yang nantinya melakukan penumpahan darah orang-orang kudus dan para nabi. Kalau sekarang orang-orang kudus itulah jemaat kepunyaannya. Para nabi itulah para gembala, para imam-imam, para penginjil dan banyak lagi. Tujuan Tuhan supaya saya ini betul-betul tekun setia dalam kandang pengembalaan supaya saya tidak jadi antikris. Karena firman mengatakan antikris itu bukan orang non-Kristen Bapak Saudara yang dibahas di dalam Alkitab. Tapi Tuhan lebih kepada orang Kristen katanya, orang Kristen konon katanya, tetapi tidak sungguh-sungguh di antara kita. Termasuklah itu tidak sungguh-sungguh untuk tekun setia dalam kandang penggembalaan. Jadi kandang penggembalaan itu bukan pinter-pinteran gereja, bukan pinter-pinteran gembala sidang, bukan pinter-pinteran peraturan gereja, bukan Bapak Saudara. Bukan pinter-pinteran Alkitab, bukan. Itu semua adalah tempat terbaik untuk saya dan Bapak Saudara supaya tidak menjadi antikris, tidak menjadi orang yang nantinya melakukan penumpahan darah orang-orang kudus dan para nabi di akhir zaman ini. Masih terjadi dan semakin nyata terjadi. Maka kalau pada waktunya zaman akhir, zaman Roh Kudus ini berakhir, lalu ada orang Kristen yang tetap tidak sungguh-sungguh dalam kandang pengembalaan, alhasil dia menjadi kehidupan yang tetap dikuasai oleh Babel, yang ujung-ujungnya menjadi antikris, yang ujung-ujungnya pasti orang yang melakukan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Penumpahan darah orang-orang kudus dan para nabi. Sore ini kita sedikit lebih ekstrim, supaya Bapak Saudara lebih paham sama-sama dengan saya, bahwa kegenapan firman Tuhan itu harus terjadi. Harus terjadi. Itu sebabnya mari pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kita itu betul-betul menikmati ibadah doa penyembahan. Sadarilah Bapak Saudara bahwa saat kita sungguh-sungguh di dalam ibadah doa penyembahan, di sanalah kita menerima kasih Bapa itu di dalam hidup kita. Di sanalah kita menerima kasih Bapa yang sempurna itu di dalam hidup kita. Kita sudah menerima kasih Bapa yang mula-mula saat kita memilih menjadi orang Kristen. Saat kita memilih untuk sungguh-sungguh bertobat, kita sudah terima itu. Tetapi kenyataannya setiap hari kita pun dituntut oleh Tuhan untuk tetap bertobat. Bukan saja saat awal-awal percaya Yesus bertobat, lalu dalam menjalani waktunya bertobat tidak, lebih banyak tidak bertobatnya.
Sama saja dia sudah ditinggalkan oleh kasih Bapa yang mula-mula. Tetap juga sambil kita terus naik sesuai dengan skema tabernakel, sambil kita terus naik meningkat kerohanian kita, tetap kasih Bapa yang mula-mula itu tetap kita bawa. Lalu saat kita masuk ke ruangan suci, ada lagi wadah yang Tuhan sediakan untuk kita semakin banyak, semakin dipenuhkan, semakin disempurnakan di dalam kasih-Nya. Itulah mezbah dupa emas. Mari manfaatkan, pergunakan sungguh-sungguh waktu yang sisa ini. Siapapun kita, tua muda, mari manfaatkan sungguh-sungguh ibadah doa penyembahan kita di gereja utamanya. Tapi kalau ada waktu di rumah, di kamar masing-masing pribadi, bersama dengan suami, istri, anak-anak, pergunakanlah. Di dalam doa penyembahan, saat kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka pada saat itu tanpa kita sadari, ya, tangan Tuhan mencurahkan, tangan Tuhan menjamah kita, memenuhkan kita dengan kasih-Nya. Kita menyembah, keluarkan suaramu. Kalau berjemaah harus bersuara, Bapak Saudara. Bedakan, selalu saya bilang supaya ngerti, sama-sama ngerti kita. Bedakan kalau ibadah doa penyembahan berjemaah dengan pribadi, bedakan. Kalau pribadi Bapak Saudara menyembah dalam hati enggak apa-apa. Tapi kalau berjemaah harus bersuara. Sekurang-kurangnya telinga sendiri itu jelas mendengar. Sekurang-kurangnya telinga sendiri mendengar jelas. Sekurang-kurangnya Bapak Saudara. Toh ibadah doanya online, Bang Sam, di rumah masing-masing, siapa yang mau dengar? Salah. Tanggung jawabnya tetap sama, Bapak Saudara. Ini bukan masalah online, onsite, bukan. Tapi lebih kepada kualitas ibadahnya. Harus tetap dijaga kemurniannya. Yang namanya ibadah doa penyembahan berjemaah, harusnya gimana? Itu tetap harus kita jalankan bersama-sama, baik onsite maupun online. Mari, ini adalah waktu yang sangat indah saat kita datang menyembah Tuhan. Saat kita datang menyembah Tuhan. Markus 7, ayat terakhir bagi kita. Markus 7, ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-37. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa menjadi murid yang dengar-dengaran, artinya saya dan Bapak Saudara mempunyai telinga yang baik. Kalau kita bisa mempergunakan saat-saat indah menyembah Tuhan, artinya Bapak Saudara punya mulut yang baik di dalam menyembah Tuhan. Kalau telinganya baik, mulutnya baik, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menjadikan segala-galanya baik. Ini janji Tuhan. Kita baca ayat terakhir bagi kita. Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Kita menjadi murid yang dengar-dengaran. Dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mulut kita bisa menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Maka firman Tuhan mengatakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Banyak berkat Tuhan kalau kita betul-betul menjadi murid yang dengar-dengaran. Menjadi penyembah yang mempergunakan mulut dengan baik dan benar menyembah Tuhan. Tetapi salah satu berkat yang luar biasa, Tuhan akan menolong saya Bapak Saudara untuk menjadikan segala-galanya baik. Tuhan tidak pernah janji hidup kekristenan kita yang sejati, dari mulai awal percaya lurus terus, tidak ada masalah badai kehidupan. Tidak pernah Tuhan janji begitu. Tapi yang Tuhan janji apa? Apapun yang terjadi, mungkin sedang di atas gunung, di dalam lembah, atau kerikil berbatu, atau dalam goyangan terpaan angin, apapun yang terjadi, kita terus maju. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan akan jadikan segala-galanya baik. Aminkan firman Tuhan ini. Aminkan janji Tuhan ini. Kalau Bapak Saudara sudah bisa lakukan dan terus lakukan, tekunlah lakukan. Menjadi garam yang asin. Artinya kita menjadi murid yang dengar-dengaran. Kita menjadi penyembah yang benar. Maka kehidupan kita terus dipenuhi oleh kasih Allah. Para pelayan bisa mempersiapkan diri. Kita dipenuhi terus dengan kasih Allah. Karena kasih Allah itulah yang membuat saya dan Bapak Saudara tidak menjadi pelaku-pelaku yang sungguh-sungguh nanti kejam. Akan semakin nyata terjadi. Ya, pelaku-pelaku yang sungguh-sungguh kejam terjadi. Kita doakan sama-sama. Kasih Allah lah yang membuat kita bisa terus menikmati berkat Tuhan. Dan kasih Allah yang terus memenuhi hidup kita, menyempurnakan hidup kita, yang membuat kita luput dari cawan penghukuman Allah Bapa yang nanti akan tertumpah di dalam dunia ini. Air menjadi darah. Puji Tuhan. Jadi mari tetap setia, tekun dalam kandang kebalaan, tetap menjadi murid yang dengar-dengaran. Ayo, waktu yang indah khususnya ibadah doa penyembahan. Manfaatkan, sungguh-sungguh saat menyembah Tuhan. Rasakan betul-betul kau bertemu dengan Tuhan. Rasakan kau betul-betul dipeluk oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Di saat itulah sedang terjadi hidupmu dipenuhkan dan terus dipenuhkan oleh kasih Tuhan. Bicara soal berkat, saya dulu katakan banyak. Tapi salah satu yang paling ajaib, Tuhan akan jadikan segala-galanya baik di dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk lebih mengerti dan disempurnakan di dalam kekayaan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, ambil posisi untuk bersama-sama kita konsentrasi menyembah secara berjemaah. Mungkin ada yang mau berdiri bersama dengan kami, boleh. Mungkin ada yang mau tetap duduk, boleh. Mungkin ada yang mau berlutut, boleh. Yang terpenting sama-sama kita lakukan intisari dari ibadah doa penyembahan kita. Mari sehati kita, bersuara kita untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapa yang penuh kasih, kita sembah pada saat ini. Bapakku datang, ya Bapa, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
dari atas. Kita sama-sama datang, angkat hatimu, angkat suaramu. Bapa, haleluya. Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi kornya, ku nyanyi haleluya, kita menyembah Dia, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, iya Dia hebat, Dia ajaib perkasa. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Kau hebat Tuhan, Kau ajaib perkasa, haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau sanggup menjadikan segalanya baik. Perbuatanmu berkuasa. Sekali lagi, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku, hidupku. Kami tetap percaya Tuhan, hanya Kau Bapa yang kami sembah. Kami sembah Kau, terpuji-pujilah nama-Mu, haleluya. Darimu, olehmu, bagimu segala kemuliaan, kekuasaan, kekuatan. Kaulah sumber kasih yang abadi, yang kekal. Kaulah sumber pertolongan kami. Kaulah sumber keajaiban, keperkasaan kami Tuhan. Kau yang terbukti seorang diri melakukan keperkasaan, melakukan keajaiban. Haleluya. Kau yang telah angkat setiap ketakutan kami Tuhan. Kau yang telah angkat setiap kecemasan kami, kebimbangan kami di dalam kasih-Mu. Tidak ada ketakutan di
Di dalam kasih-Mu tidak ada kecemasan, kebimbangan. Di dalam kasih-Mu Bapa, kami semua dikuatkan, kami semua dimampukan, kami semua diberkati Tuhan. Haleluya, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami puja, Kau yang kami agungkan. Kami mau bermazmur, kami mau bersyukur Tuhan. Hanya Kau satu-satunya pribadi Allah pencipta. Sungguh panjang kasih-Mu, sungguh membentang kasih-Mu Tuhan. Dari segala zaman sampai hari ini, dari kekekalan sampai kekekalan, kasih-Mu Bapa membentang. Kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Bapa. Kami mau terus tinggikan nama-Mu. Kami mau terus agungkan karya-Mu. Hanya Kau Tuhan yang benar, Kau Maha Kudus, Kau Maha Besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik, sungguh amat baik. Haleluya, haleluya. Jangan pernah seorang pun kami menolak kasih-Mu Tuhan. Jangan ada keluarga-keluarga kami menolak kasih-Mu Tuhan. Jangan ada orang yang kami kasih menolak kasih-Mu Tuhan. Kami mau hidup dilingkupi, diayomi Tuhan oleh kekuatan kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata, di akhir zaman akan terjadi Tuhan kedinginan kasih. Maka akan nyata, terlihat, dan nampak orang-orang durhaka di dunia ini. Satu sama lain tidak ada lagi kasih. Akan begitu gampangnya melakukan pertumpahan darah, khususnya terhadap orang-orang kudus dan para nabi di akhir zaman. Itulah jemaat-Mu Tuhan, umat ketebusan. Itulah alat-alat para pelayan, para hamba-Mu. Biarlah kami mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi ke depan ini Tuhan, banyak orang akan berrebahan, gugur dari imannya oleh karena tergerus, terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Tetapi kami mau bertahan Tuhan. Kami mau bertahan Tuhan. Kami mau bertahan di dalam kasih setia. Kami mau bertahan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghampiri,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus. Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku ya Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Jikalau Tuhan beserta dengan kita, jikalau Tuhan berada di pihak kita, semua Tuhan kasih memperlengkapi kita untuk bertahan di akhir zaman ini. Terutama kasih-Nya menjadi kekuatan kita untuk tetap menjadi saksinya. Di tengah-tengah dunia akan semakin krisis kasih, orang Kristen banyak yang menjadi durhaka, tapi mari kita terus percaya kepada Dia, penolong kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Saya mau semua kita bersyafaat. Saya gak mau ada jemaat Tuhan yang berdiam diri mendengarkan suara saya saja. Bersyafaatlah, mungkin tidak bersuara di mulut. Saya aja yang bersuara gak apa-apa. Mungkin ada yang ingin bersuara, gak apa-apa juga di rumah masing-masing. Tapi mari kita bersama-sama bersyafaat. Apa yang didorong Roh Kudus dalam hatimu, untuk keluargamu, bahkan untuk hidupmu sendiri, untuk anak-anak, untuk apa pergumulanmu, doakan. Mungkin Roh Kudus ingatkan bagi saudara tentang saudaramu, keluargamu yang lain. Mari doakan. Mari doakan. Khususnya berhubungan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, doakan. Kita bersama-sama berdoa syafaat. Jangan ada yang berdiam diri. Mari kita sama-sama menjadi pendoa syafaat Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat anugerah kasih Allah di dalam hidup kami. Kami tidak mau dipisahkan dari kasih-Mu Kristus, apapun yang terjadi. Di tengah-tengah kegenapan firman Tuhan yang pasti terjadi, tapi penghukuman Tuhan sudah disiapkan bagi orang-orang yang melakukan penumpahan darah orang-orang kudus dan para nabi. Tetapi kami mau terus percaya Tuhan, karena Yesus sendiri sudah berkata di dalam firman-Nya, jikalau dunia membenci aku, maka dia pun akan membenci kamu semua. Kami harus punya mental seperti Engkau Yesus. Kami harus siap sedia saat itu tergenapi. Dengan kekuatan kasih-Mu Bapa, dimanapun kami berada, kami bisa memancarkan, menebarkan kasih Allah, memberkati siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, hamba hanyalah juru bicara-Mu Bapa. Roh Kudus Allah yang sempurna akan terus bekerja di dalam setiap hati-hati yang mau menerima kebenaran firman ini, menggarap kerjakan hidup mereka, bahkan menyempurnakan firman-Mu dalam hidup mereka. Sehingga hari-hari ini tidak ada satupun yang keras hati. Semua mau menjadi garam, semua mau menjadi murid yang dengar-dengaran, semua mau tekun setia dalam kandang pengembalaan, semua mau sungguh-sungguh saat-saat menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat dalam nikah-nikah mereka, buah nikah mereka berkati. Terus kasih Allah yang dari surga memenuhi setiap keluarga.
Sehingga tidak ada yang retak, tidak ada yang hancur. Semuanya utuh, semuanya langgeng awet, sampai maut yang memisahkan Tuhan. Kasih Allah melimpah di setiap tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah dunia yang lagi tren perceraian, perselingkuhan, apapun, kami tolak semua itu, tidak merusak nikah-nikah seluruh keluarga jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati buah-buah nikah kami menjadi buah-buah nikah yang cemerlang, bagaikan anak-anak panah pahlawan di akhir zaman. Pakai semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan apapun itu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, semuanya punya pergumulan pribadi. Tuhan yang mendengar. Mungkin ada permasalahan dalam pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan keluar. Dalam usaha, apapun yang kerjakan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Karena kuasa-Mu hebat, Engkau ajaib perkasa, sanggup menjadikan segala-galanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada saat ini sedang terganggu kesehatannya. Di tengah-tengah musim flu, kami doakan Tuhan buat Ibu Gembala kami. Kami doakan siapapun, anak-anak kami di mana-mana berada, yang saat ini terganggu kesehatannya, bukan saja hanya flu, apapun itu penyakitnya. Kami berdoa dari tempat ini bersama dengan jemaat rumah-rumah, memohon belas kasih kemurahan Tuhan tercurah mengalir di tubuh mereka yang saat terganggu kesehatannya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut mengalir bilur Yesus, mengerjakan keajaiban pemulihan, kesembuhan. Hai Engkau sakit penyakit, kami perintahkan Engkau, kami singkirkan, kami buang sejauh-jauhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati agenda ibadah kami sepanjang minggu ini. Berkati para pelayan Tuhan, supaya tidak ada yang lengah, tidak ada yang lupa, benar-benar mempersiapkan persiapan yang baik dan matang Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, berbagi berkat firman Tuhan. Pakai semua Tuhan, menjadi juru bicara Tuhan, untuk terus tersedia makanan rohani yang nyehat, menyegarkan, mendewasakan, menyempurnakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Buat rencana renovasi lantai 2 gereja kami, Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti akhiri dengan baik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan tolong para tukang yang bekerja supaya cermat, supaya akurat, sebaik-baik mungkin. Kebutuhan-kebutuhan yang masih menyusul untuk menutupi semuanya Tuhan, Tuhan tolong berkati jemaat-jemaat-Mu, berikan kemurahan hati seperti hati-Mu Yesus. Siapapun di luar jemaat-Mu yang Roh Kudus dorong mereka, yang Tuhan kasih mereka perintah lewat mimpi, lewat apapun oleh kuasa Tuhan, Kau pakai mereka juga Tuhan untuk bisa menolong, membantu Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintahan kami hari-hari ini yang mulai banyak mempersiapkan untuk pemilihan presiden. Tuhan tolong supaya semua sesuai dengan rencana Tuhan, nama Tuhan ini dipermuliakan. Berkati Bapak Presiden yang sekarang sedang bertugas Tuhan memerintah, Wakil Presiden semuanya, DPR, para menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kota Kabupaten Mojokerto ini berkati Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Sejauh ini Tuhan sudah bekerja dengan ajaib luar biasa. Gereja-gereja Tuhan aman dan nyaman untuk beribadah, semua karena perkenanan Tuhan. Biarlah terus berkati gereja-gerejamu di Kota Kabupaten Mojokerto menjadi berkat, menjadi pancaran kasih Allah yang nyata Tuhan. Pakai kami gereja-gereja di mana berada, bukan saja di dalam menjadi berkat, tapi sudah saatnya kami hari-hari di luar sana juga dibuktikan orang berkata kami bisa memberkati mereka. Buka jalan untuk semua itu bisa benar-benar terjadi Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, pada detik ini Tuhan. Tetapi sudah pasti ada dan masih banyak di dalam hati kami pribadi lepas pribadi yang belum terungkapkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami melanjutkan terus setiap kerinduan hati kami, doa-doa kami Tuhan, sampai ke tahta-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri.
kita akan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain beda. Sekali lagi kami bersyukur menjadi biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami mau hanya memuji Engkau, kami mau hanya menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, buka hatimu seluas-luasnya. Kita bersama menerima berkat dari Bapa Surgawi. Haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua, orang-orang yang menerima kasih yang sempurna dari Bapa, bersama dengan Bapa di Yerusalem yang baru selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name